Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama, perkenalkan saya Arif Budiarto, Manajer Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, sekaligus sebagai Kepala Pusat Administrasi Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan selamat kepada Bapak Ibu yang putra-putrinya berhasil diterima di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dan kepada rekan-rekan mahasiswa, saya sampaikan kembali selamat datang dan selamat kepada Anda yang telah berhasil menyisihkan pesaing-pesaing Anda sehingga Anda menjadi orang-orang yang layak untuk menikmati fasilitas dan suasana pendidikan di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Bapak Ibu yang terhormat, di video yang singkat ini kami akan mencoba menjelaskan tentang beberapa hal terkait dengan akademik dan non-akademik yang semuanya ditujukan untuk memastikan bahwa nanti putra-putri Bapak Ibu semua itu dapat menjalani dan menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Teknik Universitas Indonesia dan di tempat partner nanti yang akan dituju oleh teman-teman mahasiswa, sehingga nanti kita harapkan semuanya dapat berjalan dengan lancar dan rekan-rekan mahasiswa yang saat ini diterima itu dapat lulus setelah 4 tahun atau bahkan kurang melaksanakan pendidikan di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pertama, saya ingin memulai dari status akreditasi prodi-prodi yang ada di Fakultas Teknik Universitas Indonesia, karena ini biasanya penting bagi alumni-alumni ketika mereka ingin bekerja di suatu instansi. Ada beberapa instansi yang bertanyakan bagaimana dengan status akreditasi dari program studi yang dijalani tersebut. Fakultas Teknik Universitas Indonesia memiliki 13 program studi untuk S1 reguler, kemudian ada 8 program studi untuk sarjana S1 paralel, dan untuk KKI memiliki 7 program studi. Perlu kami sampaikan bahwa seluruh program studi yang ada di S1 itu telah memiliki akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional. Hanya satu program studi yaitu Teknik Biomedik, karena program studi baru saat ini baru mendapatkan akreditasi minimal. Selain mendapatkan akreditasi unggul atau tinggi di tingkat nasional, Fakultas Teknik Universitas Indonesia juga sudah mendapatkan beberapa akreditasi dari lembaga akreditasi internasional. Beberapa prodi di Fakultas Teknik Universitas Indonesia telah di-assess oleh AUN atau Asian University Network Quality Assurance sejak 2008 dan terus sampai dengan tahun 2019. Bahkan di pekan ini, saat ini beberapa prodi sedang di-assess oleh AUN. Selain oleh AUN, beberapa prodi juga telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi yang berbasis Washington Accord, seperti teknik kimia yang telah di-assess oleh Japan Accreditation Board for Engineering Education di tahun 2017, dan beberapa program studi telah di-assess oleh Indonesian Accreditation Board for Engineering Education sejak tahun 2018 hingga tahun 2019. Ini artinya bahwa standar pendidikan di Fakultas Teknik dari sisi kompetensinya, penyelenggaraannya, kurikulumnya itu telah memiliki standar internasional yang diakui di negara-negara lain di luar negeri. Karena seperti JABI dan IABI ini merupakan lembaga akreditasi yang berbasis Washington Accord. Artinya itu diakui di seluruh dunia. Selain mendapatkan akreditasi dari lembaga akreditasi nasional dan juga lembaga akreditasi internasional terkait dengan pendidikan, Fakultas Teknik juga memiliki concern yang sangat tinggi untuk menjamin kualitas penyelenggaraan dan kualitas lingkungan serta kualitas keamanan selama seluruh sivitas akademika melakukan kegiatan di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Oleh karena itu, Fakultas Teknik Universitas Indonesia telah mendapatkan beberapa ISO. Di antaranya adalah terkait dengan quality management,
yaitu ISO 9001-2015, kemudian tentang Environmental Management, yaitu ISO 14001-2015, serta OHSAS 18001. Fakultas Teknik Universitas Indonesia sangat beruntung karena kita mendapatkan input mahasiswa yang sangat terseleksi, yang sangat bagus. Kemudian kita juga ingin memastikan bahwa proses pendidikan itu berjalan dengan baik, sehingga input yang bagus ini akan menghasilkan output yang bagus. Oleh karena itu, di Fakultas Teknik Universitas Indonesia, kami sangat concern terhadap profil dosen. Saat ini, dari 239 dosen tetap, 78% diantaranya sudah mendapatkan gelar doktor, dan hanya 22% yang saat ini masih magister, dan ini pun sebagian besar dari mereka sedang menempuh pendidikan untuk mendapatkan gelar doktor. Salah satu yang membanggakan bagi Sivitas Akademika Fakultas Teknik Universitas Indonesia adalah bahwa dari seluruh dosen tetap yang ada, 25% atau seperempatnya itu sudah guru besar atau profesor. Ini semakin menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Fakultas Teknik Universitas itu ditangani oleh orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Sekedar buat gambaran Bapak Ibu semua dan teman-teman mahasiswa, ini adalah gambaran umum Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Saat ini kita memiliki lebih dari 5.300 mahasiswa S1 dan lebih dari 1.600 mahasiswa pasca sarjana, di mana 62% diantaranya itu adalah laki-laki, masih mendominasi, dengan perbandingan jumlah mahasiswa dan dosen adalah 25 dibanding 1. Mereka semua berasal dari 20 provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia. Bapak Ibu yang terhormat dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, meskipun kita memiliki input yang bagus, kemudian sistem yang sudah bagus, dengan dosen-dosen pengampu yang sangat kompeten, tetapi fakta menunjukkan bahwa selalu saja ada mahasiswa yang terpaksa putus studi. Ini adalah gambaran jumlah mahasiswa yang mengalami putus studi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019. Berdasarkan jumlah SKS yang mereka dapatkan. Kalau jumlah SKS ini digunakan untuk menetapkan batas evaluasi studi. Sebagai contoh, kebanyakan mahasiswa itu mereka mengalami dropout di tahun pertama pada saat mereka tidak memenuhi minimum 24 SKS. Kemudian di tahun kedua, pada evaluasi 48 SKS, beberapa mahasiswa masih mengalami dropout. Demikian seterusnya. Kita terus melakukan evaluasi studi. Jika mahasiswa tidak berhasil memenuhi jumlah SKS minimum yang lulus, maka mereka terpaksa dropout. Saya mencoba merangkum beberapa hal yang menyebabkan mahasiswa itu mengalami dropout. Di antaranya yang paling umum itu adalah salah memilih program studi. Ini kemudian menyebabkan mahasiswa mereka tidak memiliki motivasi yang kuat untuk belajar di program studi tersebut. Kemudian ketidakmampuan mahasiswa untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Lingkungan kampus itu jauh berbeda dengan lingkungan di SMA. Ini perlu mendapat perhatian, terutama bagi mahasiswa baru. Manajemen waktu. Di Fakultas Teknik terutama, itu perkuliahan sangat dinamis, tugas-tugas yang sangat banyak. Kalau mahasiswa tidak memiliki manajemen waktu yang baik, kemungkinan mereka akan tertinggal. Nah, penyebabnya diantaranya adalah mereka terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang non-akademik. Non-akademik tentu saja bagus untuk mengasah kemampuan sosial, berorganisasi, dan lain-lain. Tapi kalau sudah terlalu sibuk, itu biasanya mereka akan terteter dari sisi akademik. Game juga perlu diperhatikan. Mahasiswa yang kecanduan game, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengatur waktu dengan baik, sehingga menyebabkan kuliah mereka menjadi tercecer. Nah, ini semua seringkali menyebabkan timbulnya beban psikologis, apalagi ketika mahasiswa kemudian tidak lulus kuliah,
ya, kemudian kalah bersaing dari sisi akademik maupun non-akademik, itu membuat mereka menjadi stres. Salah pergaulan juga menjadi salah satu penyebab DO. Kemudian skorsing karena melakukan pelanggaran akademik. Jadi di Universitas Indonesia itu ada aturan akademik yang harus diikuti. Kalau mahasiswa melakukan pelanggaran, maka bisa berakibat terjadinya skorsing. Faktor ekonomi meskipun tidak banyak, ini juga beberapa menyebabkan mahasiswa DO. Itu disebabkan karena mereka tidak melaporkan. Jadi mereka mengalami masalah ekonomi, kemudian mereka bekerja di luar, kemudian meninggalkan kuliahnya tanpa berkoordinasi dengan fakultas. Kemudian lalai dengan peraturan akademik, sehingga mereka beberapa kemudian tidak melakukan IRS, tidak melakukan pembayaran, dan lain-lain. Itu menyebabkan mereka terhambat ya studinya. Makanya kita perlu untuk sama-sama memiliki concern agar putra-putri Bapak ini yang dititipkan di Fakultas Teknik dapat menyelesaikan kuliah di FTUI dengan lancar. Ini menjadi tanggung jawab kita semuanya. Berikutnya saya akan menjelaskan hal-hal seputar akademik yang perlu Bapak Ibu ketahui bersama, sehingga kita bisa sama-sama mengawal agar putra-putri Bapak Ibu itu dapat menjalani perkuliahan dengan baik. Bapak Ibu yang terhormat, hal pertama yang harus sama-sama kita perhatikan adalah bahwa di Universitas Indonesia itu ada dua jenis registrasi yang harus dilakukan oleh mahasiswa di awal semester. Yang pertama adalah registrasi administrasi. Ini berkaitan dengan pembayaran biaya pendidikan di semester tersebut. Yang kedua berkaitan dengan registrasi akademik. Apa itu registrasi akademik? Kegiatan registrasi akademik itu berupa mahasiswa mengambil beberapa mata kuliah dengan menggunakan sistem informasi yang ada di Universitas Indonesia dan dibantu oleh pembimbing akademik. Jadi di awal semester mahasiswa bertemu atau berkomunikasi dengan pembimbing akademik untuk menentukan mata kuliah apa yang akan diambil di semester berikutnya. Dan IRS yang telah diisi oleh mahasiswa ini itu harus mendapat persetujuan oleh pembimbing akademik. Inilah pentingnya mahasiswa punya komunikasi yang baik dengan pembimbing akademik untuk memastikan perkuliahan di semester berikutnya dapat berjalan dengan lancar. Ya, jika mahasiswa mengalami kelalaian di dalam registrasi, maka mahasiswa akan mendapatkan sanksi. Yang pertama, kalau mahasiswa telat melakukan registrasi administrasi atau mahasiswa telat melakukan pembayaran, maka secara otomatis tagihan pembayaran di semester tersebut akan naik 50%. Jadi orang tua terpaksa harus membayar 150% dari biaya operasional pendidikan. Nah, jika mahasiswa tidak melakukan registrasi administrasi, maka status mahasiswa di sistem kami menjadi kosong. Demikian juga kalau mahasiswa sudah melakukan pembayaran, sudah melakukan registrasi administrasi, tetapi tidak melakukan pengisian IRS, tidak mengambil mata kuliah, maka status mahasiswa pun menjadi kosong. Nah, jika status kosong ini terjadi 2 kali berturut-turut, maka mahasiswa dianggap mengundurkan diri tanpa pemberitahuan dari B, dan mahasiswa dapat drop out karena tidak melakukan registrasi 2 semester berturut-turut. Bapak Ibu yang terhormat, Universitas Indonesia telah mengembangkan sebuah sistem informasi akademis yang dikenal dengan nama SIAK-NG atau Sistem Informasi Akademis Next Generation. SIAK-NG ini merupakan sistem informasi yang merangkum seluruh kegiatan akademik mahasiswa. Di antaranya berapa SKS yang mahasiswa ambil di setiap semesternya, kemudian mata kuliah apa saja yang diambil oleh mahasiswa, apakah ada yang lulus atau tidak, berapa IPK-nya, apakah yang bersangkutan terancam evaluasi studi atau tidak, dan berbagai macam informasi-informasi lain, semuanya terangkum di dalam SIAK-NG ini. Saya sedikit akan menjelaskan tentang SIAK-NG ini.
Berikut adalah beberapa fitur atau kegunaan dari Siak NG. Yang pertama, ini merupakan media bagi mahasiswa melakukan registrasi akademik, yaitu mahasiswa mengisi IRS secara online. Di Siak NG juga ada informasi tentang kalender akademik untuk semester tersebut, kemudian jadwal kuliah, jadwal ujian, semua ada di Siak NG. Jadi Bapak Ibu semua dapat sama-sama memantau dan mengingatkan putra-putrinya terkait dengan perkuliahan dan juga ujian. Kemudian Siak NG ini merekam seluruh data akademis dari IRS, IP, daftar kuliah dan lain-lain, dan juga data pribadi mahasiswa. Data ini menjadi sangat penting karena ini menjadi dasar bagi kami. Yang pertama, pada saat misalnya ada mahasiswa yang bermasalah, maka dari data inilah kemudian kita menghubungi orang tua mahasiswa. Dan data-data ini juga digunakan pada saat nanti mencetak ijazah dan transkrip. Jadi mohon dipastikan kepada putra-putri Bapak Ibu sekalian agar putra-putri Bapak Ibu itu mengisi isian data mahasiswa di Siak NG dengan benar. Kemudian saya akan menjelaskan bahwa setiap mahasiswa di Fakultas Teknik UI itu mendapat satu orang pembimbing akademik. Apa sih sebetulnya tugas dari pembimbing akademik ini? Yang pertama, mereka membantu mahasiswa di dalam menyusun rencana studi, kemudian memberikan masukan terhadap mata kuliah yang akan diambil. Mereka lah yang menyetujui IRS mahasiswa di Siak NG. Tanpa persetujuan dari pembimbing akademik, maka mahasiswa tidak bisa mengikuti perkuliahan di semester berikutnya. Mereka juga yang memberikan pertimbangan berapa jumlah SKS yang sebaiknya diambil. Itu berkaitan dengan kemampuan mahasiswa. Kemudian mereka memantau perkembangan studi mahasiswanya. Apakah mereka terancam studi atau tidak? Apakah mereka punya kesempatan untuk mengambil lebih banyak SKS sehingga mereka bisa lulus lebih cepat. PA ini terutama sangat penting nanti pada saat mahasiswa sudah memasuki semester kedua. Di semester 1 ini memang mahasiswa belum bertemu dengan PA-nya karena semua mata kuliah itu dipaketkan. Tetapi nanti di semester 2, di awal semester 2, mereka perlu untuk menentukan mata kuliah apa yang akan diambil, dan ini perlu diskusi dengan PA. Dan dimulai dari semester 2 nanti dan 3 dan seterusnya, jumlah SKS yang boleh diambil itu ditentukan berdasarkan IP dari semester sebelumnya. Oleh karena itu, kita berharap setelah nanti mahasiswa mendapatkan PA-nya, mahasiswa dapat segera berkomunikasi dengan PA agar mereka saling mengenal sehingga bisa membantu memperlancar proses pendidikan putra-putri Bapak Ibu selama di FTUI. Bapak Ibu yang terhormat, tadi sudah saya sampaikan bahwa jumlah SKS atau mata kuliah yang boleh diambil oleh mahasiswa di semester berikutnya itu ditentukan oleh IPK mahasiswa di semester sebelumnya. Dan ini adalah gambaran hubungan antara IP dan SKS maksimum yang dapat diambil. Jika mahasiswa mendapatkan IP semester kurang dari 2, maka maksimum SKS yang boleh diambil hanya 12. Kalau IP-nya antara 2 sampai 2,49, maka maksimum SKS yang boleh diambil hanya 15. Demikian seterusnya. Dan kalau mahasiswa memiliki IP 3,5 sampai 4, maka mereka berhak untuk mendapatkan atau mengambil SKS sampai dengan 24 SKS. Artinya apa? Kalau mahasiswa memiliki IP yang bagus, mereka punya kesempatan untuk mengambil SKS yang lebih banyak, sehingga mereka punya kesempatan untuk lulus lebih cepat. Ya, untuk mahasiswa sarjana di Universitas Indonesia, mereka memiliki beban akademik atau beban pendidikan sebesar 144 SKS yang terbagi di dalam 8 semester. Jadi beban rata-rata per semesternya itu antara 18 sampai dengan 20 SKS. Kemudian kami akan melakukan evaluasi studi setiap 2 semester atau setiap tahun. Seperti tadi saya sampaikan, ada evaluasi 24 SKS, evaluasi 48 SKS, dan seterusnya. Setiap 2 semester mahasiswa akan dievaluasi
apakah mereka berhasil mendapatkan jumlah SKS minimum. Kemudian masa studi maksimum adalah 12 semester. Kalau mahasiswa tidak berhasil menyelesaikan seluruh mata kuliah dalam 12 semester, maka mereka akan drop out. Bapak Ibu yang terhormat, ini adalah slide yang sangat penting yang perlu kita berikan perhatian bersama. Bahwa di Universitas Indonesia kami akan melakukan evaluasi post studi. Yang pertama, evaluasi putus studi ini akan dilaksanakan setelah mahasiswa mengikuti 2 semester. Jika mereka tidak berhasil mendapatkan 24 SKS, maka mereka DO. Jika mereka berhasil lebih dari 24 SKS, maka mereka berhak untuk meneruskan studinya. Kemudian evaluasi berikutnya itu akan dilakukan di semester 4. Jadi, pada semester 4 aktif, kita akan cek kembali apakah mahasiswa berhasil mendapatkan minimum 48 SKS. Jika mahasiswa tidak berhasil mendapatkan 48 SKS, maka mereka pun akan DO. Demikian setiap 2 semester berikutnya kita akan melakukan evaluasi. Dan evaluasi terakhir adalah evaluasi masa studi, itu 12 semester. Jika mahasiswa tidak mampu menyelesaikan seluruh beban studi dengan nilai minimum C, maka mereka akan di DO. Kemudian hal lain yang membuat mahasiswa itu di DO adalah manakala mereka berstatus kosong 2 semester berturut-turut. Dan yang terakhir, jika mahasiswa melakukan pelanggaran yang menyebabkan kemudian mereka di DO, ini pun menjadi salah satu sebab mengapa mahasiswa itu mengalami drop out. Bapak Ibu yang terhormat, saat ini putra-putri Bapak Ibu sudah mulai masuk di perkuliahan di pekan pertama. Dan di dalam semester itu nanti terbagi dalam 16 pekan perkuliahan. Di antaranya termasuk ujian. Jadi ada 14 kali pertemuan berisi materi perkuliahan dan 2 pekan itu untuk ujian, baik ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Ini beberapa aktivitas yang umumnya terjadi pada saat belajar mengajar, yaitu kuliah tatap muka pada saat offline, dan pada saat ini karena sedang pandemi kita menggunakan mode daring. Ada praktikum, kemudian studio untuk arsitektur, tugas, kuis, presentasi, ada kerja praktek, kunjungan industri, ada proyek. Kemudian di akhir semester nanti mahasiswa diwajibkan untuk menjalankan seminar dan skripsi. Bagaimana dengan sistem penilaian yang berlaku di Universitas Indonesia? Kami menggunakan sistem huruf seperti yang tertera di slide, dari mulai A, A-, B+, dan seterusnya sampai E. Jadi untuk mendapatkan nilai A atau nilai tertinggi itu, maka mahasiswa minimum harus mendapatkan nilai 85. Ini setara dengan IP 4,0. Ada nilai A-, di mana untuk mendapatkan nilai A-, mahasiswa harus memperoleh nilai antara 80 sampai 84,99 atau setara dengan IP 3,7. Nilai yang dianggap lulus hanya C ke atas. Jadi kalau nilai di bawah C, yaitu D dan E, itu mahasiswa dianggap tidak lulus dan mereka harus mengambil kembali mata kuliah tersebut di semester-semester berikutnya. Nah, selain nilai huruf semacam ini, ada kemungkinan mahasiswa mendapatkan nilai I atau incomplete. Itu berarti bahwa mahasiswa kemungkinan belum menyelesaikan tugas dari dosennya. Maka dalam 1 bulan, mahasiswa harus menyelesaikan tugasnya sehingga nilainya dapat diubah menjadi nilai yang seharusnya. Nilai T artinya mahasiswa tidak pernah hadir di kelas. Kemudian untuk mata kuliah spesial seperti skripsi dan seminar, kemudian kerja praktek, jika mahasiswa belum selesai, maka nilainya akan tertulis menjadi PS. Hal lain yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah mengenai cuti akademik. Bahwa selama mahasiswa menjalani proses pendidikan di Fakultas Teknik, mahasiswa berhak untuk mendapatkan cuti akademik. Apa itu cuti akademik? Yaitu mahasiswa tidak menjalani perkuliahan di dalam 1 semester.
Dan jika mahasiswa mengambil hak cuti akademik ini, maka satu semester tersebut tidak dihitung sebagai masa studi. Sehingga yang tadinya misalnya batas maksimum adalah 12 semester, kalau mahasiswa mengambil cuti akademik, mahasiswa boleh menyelesaikan lebih dari 12 semester. Cuti akademik ini hanya diberikan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan minimum 2 semester. Kalau mahasiswa ingin melakukan cuti di semester 1 atau semester 2, itu hanya diperbolehkan untuk alasan yang khusus, misalnya mahasiswa sakit dan lain-lain. Kemudian hak cuti oleh mahasiswa itu maksimum adalah 2 semester. Artinya mahasiswa tidak boleh mengambil cuti lebih dari 2 semester. Cuti akademik ini sendiri ada 2 jenis. Yang pertama adalah cuti yang direncanakan dan cuti di luar rencana. Apa perbedaannya? Kalau cuti direncanakan artinya memang dari awal mahasiswa sudah berencana untuk mengambil cuti di semester berikutnya. Nah, jika mahasiswa mengambil cuti pada periode yang telah ditentukan, maka biaya pendidikan yang harus dibayarkan hanya sebesar 25% saja. Tetapi jika mahasiswa terpaksa melakukan cuti di luar periode yang telah ditentukan, maka mahasiswa tetap dikenakan biaya pendidikan penuh sebesar 100%. Saya akan menjelaskan tentang kalender akademik yang saat ini sedang berjalan, yaitu kalender akademik semester Gasal 2020-2021. Perkuliahan telah dimulai sejak 14 September 2020 dan akan berakhir nanti di 15 Januari 2021. Kemudian mengenai jam kuliah, ada beberapa mata kuliah yang dimulai pukul 7 pagi dan paling malam akan selesai pukul 18.30. Kemudian jadwal kuliah, jadwal ujian semester, baik ujian tengah semester maupun ujian akhir semester, itu dapat dilihat di Syak NG di jadwal ujian. Untuk saat ini, karena dalam kondisi pandemi, seluruh perkuliahan masih dilaksanakan dengan sistem daring. Jadi mahasiswa tidak perlu datang ke kampus. Selain semester reguler, kita juga menyelenggarakan semester antara, atau dulu dikenal dengan nama semester pendek. Biasanya dilaksanakan antara bulan Juni sampai dengan Agustus, sekitar 8 pekan. Tapi sifat semester antara ini adalah pilihan, artinya tidak wajib. Silakan bagi mahasiswa yang tidak mau memanfaatkan liburannya, mereka dapat mengikuti semester antara. Untuk semester antara ini, biaya pendidikan dihitung per SKS, jadi jumlah biaya yang harus dibayarkan sesuai dengan jumlah SKS yang diambil. Tetapi untuk membuka suatu mata kuliah, ada jumlah minimum peserta yang berbeda antara S1 dan S2. Selain semester antara, mahasiswa juga dibebaskan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan selama libur. Di antaranya adalah misalnya mengikuti kuliah kerja nyata, mengikuti organisasi kemahasiswaan, atau mengikuti kursus bahasa asing, terutama untuk KKI, untuk mempersiapkan diri agar bisa berangkat ke partner. Maka sebaiknya memang ada persiapan khusus terkait dengan masalah bahasa ini. Untuk kelas internasional, bagaimana program yang putra-putri Bapak Ibu ikuti saat ini? Di Fakultas Teknik menawarkan 2 jalur. Yang pertama adalah double degree dan single degree. Tentu saja rekan-rekan mahasiswa itu sudah menetapkan pada saat kemarin mengikuti ujian masuk. Bagi mahasiswa yang single degree, KKI single degree, diwajibkan minimum 1 semester untuk studi abroad. Jadi minimum 1 semester melaksanakan perkuliahan di luar negeri. Kemudian untuk struktur kurikulumnya, KKI sebetulnya tidak jauh berbeda dengan S1 reguler maupun S1 paralel. Tetapi memang di KKI ini saat ini belum ada peminatan, berbeda dengan kurikulum yang ditawarkan untuk program S1 reguler dan paralel. Kemudian rekan-rekan mahasiswa KKI ini
diminta sudah memutuskan pilihannya. Jadi kalau yang sebelumnya sudah menetapkan double degree, ingin berpindah ke single degree, itu masih diizinkan. Atau sebaliknya, yang saat ini memutuskan single degree, kemudian ingin berpindah ke double degree, itu pun masih dimungkinkan. Tetapi silakan rekan-rekan mahasiswa itu menentukan paling terakhir adalah pada semester 3. Semester 3 sudah menetapkan ingin tetap di single degree atau double degree atau ingin pindah jalur. Kemudian untuk mahasiswa KKI yang single degree itu wajib memenuhi syarat untuk kelulusan, yaitu berupa IELTS minimum 6,0 atau TOEFL EBT minimal 75 selama menjalani masa studinya di FTUI. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama untuk memastikan agar putra-putri Bapak Ibu ini dapat menjalani perkuliahan baik selama di FTUI maupun nanti di partner university dengan lancar, sehingga mereka dapat selesai kuliah tepat waktu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.